Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizam Rusbi. Saya izin untuk mempresentasikan tugas besar 1, poin-poin apa saja yang ada di tugas besar 1 di makalah pengaruh bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Nah, ini saya izin untuk mempresentasikan tugas besar 2 bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari latar belakang, identitas dan dinamika. Bahasa Indonesia terus berkembang sejak Sumpah Pemuda 1928, namun menghadapi tantangan besar di era modern. Fakta keberagaman, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang menjadi akar budaya bangsa. Tantangan global, arus globalisasi membawa masuk pengaruh bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang masif, menciptakan fenomena old mixing dan pergeseran nilai bahasa. Sejarah dan kedudukan bahasa. Di masa lampau, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar suku di Nusantara selama berabad-abad. Pada tahun 1928 sampai 1945, pengkukuhan identitas. Sumpah Pemuda 1928 menjadikannya bahasa persatuan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 menetapkannya sebagai bahasa daerah. Nah, untuk di masa kini, bahasa Indonesia berkembang menjadi bahasa modern, alat iptek, dan identitas nasional di tengah pergaulan global. Nah, untuk pengaruh bahasa daerah yang kosakata leksikal, penyerapan kata memperkaya bahasa. Contoh, priyayi dari Jawa, bodur dari Sunda, baralek dari Minang. Terus dari fonologi atau aksen. Logat atau aksen kedaerahan menciptakan variasi pengucapan yang khas, namun tetap dalam satu kesatuan struktur. Nah, lalu ada pengaruh struktur dan pragmatik. Penggunaan partikel seperti kok, loh, dong yang diadaptasi dari bahasa daerah ke dalam percakapan informal. Nah, lalu ada pengaruh bahasa asing. Nah, untuk jejak historisnya, bahasa asing telah lama membentuk bahasa Indonesia, yaitu Sanskerta dari agama dan budaya, lalu dari Arab dari keagamaan, lalu Belanda dari administrasi. Terus era globalisasi untuk saat ini, dominasi bahasa Inggris di era modern, teknologi, bisnis dan fenomena. Untuk teknologi seperti saat ini ya, download website dan software untuk bisnis, marketing, startup dan sales. Terus fenomena kayak kita berkomunikasi di media sosial atau apapun itu. Nah, untuk dampak positifnya, pengayaan kosakatanya kita lebih kaya dan mampu mengekspresikan konsep baru. Lalu ada adaptasi iptek yang memudahkan penyerapan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Terus menjadi jembatan budaya untuk melestarikan nilai lokal seperti gotong royong dan dalam skala nasional, komunikasi global. Jadi kita bisa mendapatkan relasi dari dunia luar gitu, dari negara lain. Oke. Terus adapun dampak negatifnya itu, meskipun bermanfaat, pengaruh luar membawa resiko. Yang pertama, tergerusnya kemurnian. Identitas bahasa asli mulai kabur akibat bahasa dicampur bahasanya aja yang tidak baku. Interferensi bahasa, kesalahan struktur akibat pengaruh tata bahasa asing atau daerah.
dicampur-campur. Ancaman kepunahan bisa jadi dominasi bahasa nasional dan asing dapat menyingkirkan eksistensi bahasa daerah. Tuh. Jadi bisa hilang bahasa daerah kalau terus strateginya gimana untuk mempertahankan identitasnya. 1. Pendidikan yang berkualitas, metode pembelajaran bahasa yang inovatif dan kontekstual di sekolah. 2. Peran media massa menjadi teladan penggunaan bahasa baku dan membatasi istilah asing berlebih. 3. Literasi digital, pemutakhiran KBBI dan kampanye cinta bahasa Indonesia di ruang digital. 4. Regulasi ruang publik, mengutamakan bahasa Indonesia pada papan nama dan informasi publik. Nah, kesimpulannya, perkembangan bahasa adalah keniscayaan. Kuncinya adalah keseimbangan, terbuka terhadap pengaruh positif untuk kemajuan, namun tetap selektif dan kritis untuk menjaga jati diri bangsa. Itu saja dari saya, Nizam Rusbi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.